Masih ingatkah Anda dengan wajah kereta api kita 2 dekade lalu? Pedagang asongan yang berdesakan, toilet yang pesing dan kotor, hingga penumpang yang bertaruh nyawa duduk di atap gerbong. Sebuah potret suram transportasi publik yang seolah tanpa harapan. Namun, semua itu berubah total. Bukan karena sihir, bukan karena mantra, tapi karena tangan dingin seseorang yang berani berkata tidak pada kemustahilan. Apa kabar? Saya Ayu Wulandari bersama 2 rekan saya, Riyadi dan juga Arifin, peserta Latsar CPNS 2026, kelompok 3, gelombang 3 Angkatan 8. Hari ini dalam tugas implementasi nilai-nilai berakhlak, kami akan membedah kisah inspiratif dari sosok yang mengubah wajah perkeretaapian Indonesia. Seorang pemimpin yang membuktikan bahwa pelayanan prima dan kompetensi serta nilai-nilai akhlak lainnya bukan hanya slogan di dinding kantor. Inilah kisah Ignatius Jonan. Ketika Ignatius Jonan masuk ke PT KAI pada tahun 2009, ia tidak melihat sebuah perusahaan. Ia melihat manusia yang tidak dimanusiakan. Disinilah nilai berorientasi pelayanan ia tancapkan sangat dalam. Jonan punya prinsip sederhana, perlakukan penumpang selayaknya manusia. Anda tahu apa yang pertama kali ia benahi? Bukan mesin keretanya, tapi toiletnya. Bagi Jonan, mustahil kita bicara pelayanan prima jika fasilitas paling dasar saja kotor. Niat baik saja tidak cukup. Dibutuhkan sebuah keahlian dan juga kompetensi. Bayangkan, Jonan bukanlah orang teknik sipil atau orang asli kereta api. Ia seorang bankir, seorang akuntan. Namun disinilah letak nilai kompeten yang sesungguhnya, yaitu kemampuan untuk belajar dengan cepat. Untuk menjadi kompeten memimpin KAI, Jonan turun ke lapangan. Ia melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan belajar mengenali setiap baut masalah di perusahaannya. Ignatius Jonan menunjukkan sikap akuntabel dengan bertanggung jawab penuh atas transformasi besar yang ia pimpin di PT Kereta Api Indonesia, mulai dari perbaikan sistem tiket hingga pembenahan fasilitas demi kenyamanan dan keselamatan publik. Jonan mampu menciptakan kerja yang harmonis dengan membangun komunikasi yang baik antar pemimpin dan staf untuk menciptakan tujuan bersama. Meskipun ia sendiri berasal dari latar belakang yang berbeda dengan sektor transportasi yang ia pimpin. Sebagai ASN dan pemimpin BUMN, Jonan menunjukkan loyalitas tinggi terhadap negara dan tugasnya dengan rela mengabdikan kemampuan profesionalnya untuk memperbaiki pelayanan publik, menjunjung kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Beliau juga sangat adaptif dalam menjalankan tugas. Terbukti saat memimpin PT KAI, meski latar belakangnya bukan dari bidang transportasi, tapi ia mampu beradaptasi, belajar cepat, menerapkan strategi yang relevan untuk merespon semua tantangan di dalam instansinya. Di sisi lain, Jonan juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor privat, serta dengan seluruh karyawan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil itu berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Rekan-rekan yang kami banggakan, Ignatius Jonan telah membuktikan bahwa benang kusut birokrasi dan pelayanan publik bisa diurai. Sebagai calon ASN, sebagai pelayan publik, kita sering dihadapkan pada pilihan diam di zona nyaman atau bergerak melakukan perubahan. Mari kita ambil api semangat dari Ignatius Jonan. Jangan hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban, tetapi bekerjalah untuk memberikan dampak. Bekerjalah untuk memanusiakan manusia. Saya Ayu Wulandari bersama 2 rekan saya Arifin dan Riyadi. Bangga melayani bangsa. Sampai jumpa.